Oke, perkenalkan nama saya Regita Anastasia Putri dengan kode kelas 3 MNME. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan rasio keuangan di antara dua perusahaan. Jadi yang pertama itu ada PT Satya Mitra Kemas Lestari Terbuka atau kita singkat dengan SMKL, dan yang kedua itu ada PT Arga Karya Prima Industri Terbuka atau kita singkat dengan AKPI. Sebelumnya kita masuk dulu ke latar belakang perusahaan. Jadi PT Arga ini didirikan pada tahun 1980 di Bogor, Jawa Barat dan menjadi perusahaan terbuka secara resmi di 18 Desember 1992. PT Arga ini adalah salah satu PT terlama yang masih bertahan di Indonesia. Yang kedua adalah PT Satya Mitra Kemas Lestari. Didirikan pada 26 Juli 2001 di Tangerang, Indonesia, dan mulai beroperasi sebagai perusahaan manufaktur pada tahun 2005. Kesamaan dari dua perusahaan ini adalah mereka sama-sama perusahaan manufaktur, mereka sama-sama perusahaan terbuka, dan mereka ini sama-sama membuat kemasan dari bahan karton. Jadi kita masuk ke perhitungan yang pertama itu adalah likuiditas. Jadi kita akan membandingkan dua perusahaan ini selama 3 periode. Yang pertama itu 2022, 2023, dan 2024. Jadi yang pertama ini ada current ratio. Keduanya ini sama-sama liquid. Namun SMKL ini sempat memiliki rasio tertinggi di tahun 2022, sehingga dia menunjukkan bahwa fleksibilitasnya itu lebih kuat di awal periode. Sementara kalau untuk quick rasionya ini, SMKL-nya juga lebih unggul, karena pernah mencapai quick rasionya itu lebih dari 1 dan menunjukkan pemulihan di 2024, sementara perusahaan satunya lagi yaitu AKPI malah melemah. Jadi kesimpulannya adalah perusahaan dengan likuiditas terbaik adalah Satya Mitra Kemas Lestari atau SMKL. Selanjutnya kita masuk ke bagian aktivitas. Jadi kita telaah dulu dari 3 poin ini. Yang pertama itu di inventory turnover-nya. Di sini terlihat bahwa AKPI itu jauh lebih baik karena perputaran persediaannya itu lebih stabil dan konsisten. Lalu untuk average collection-nya ini, SMKL itu baik di tahun 2023, namun sempat turun jauh di tahun 2024. Artinya penagihan piutangnya itu terlambat. Sementara kalau AKPI ini malah membaik di 2024. Jadi kalau kita simpulkan di bagian ini, 2023 itu lebih baik di SMKL, sementara 2024-nya lebih baik di AKPI. Lalu pada bagian total asset turnover-nya itu jauh lebih baik di AKPI. Nah, secara keseluruhan dari aktivitas ini lebih relatif bagus di PT Satya Kemas Lestari atau SMKL. Karena stabilitas perputaran persediaannya, perbaikan periode dan penagihan piutangnya itu lebih baik. Masuk pada bagian deprasio. Jadi kalau deprasionya itu semakin rendah berarti dia semakin aman karena resiko finansialnya itu lebih kecil. Bila kita lihat dari sini, lebih baik PT AKPI karena tingkat proporsinya itu jauh lebih rendah, yang berarti utangnya itu jauh lebih rendah. Nah, selain itu, deprasio dari AKPI ini jauh lebih stabil dari tahun ke tahun. Lalu tidak ada lonjakan yang signifikan seperti SMKL di tahun 2024, dan juga resiko finansialnya itu lebih terkendali karena dia lebih rendah. Next kita masuk ke bagian profitabilitas. Jadi kalau kita lihat dari gross profit margin ini, SMKL-nya itu turun sekali di 2023, namun di 2024 itu dia naik lagi, tapi tidak bisa menyamai periode awal di 2022. Sementara AKPI ini periodenya itu jauh lebih unggul dan tidak melonjak jauh. Maka pada gross profitnya ini jauh lebih unggul di bagian AKPI. Lalu untuk operating profitnya ini bisa kita lihat sendiri bahwa SMKL-nya itu lebih tertata secara operasionalnya. Next di bagian net profit margin-nya ini, AKPI-nya itu turun sangat tajam dari tahun ke tahun, sehingga SMKL-nya ini lebih relatif stabil di 3-4%. Jadi kesimpulannya dari profitabilitas yang ini tuh tidak ada perusahaan yang benar-benar unggul secara mutlak. Namun AKPI ini unggul di gross profit margin, sementara SMKL-nya ini unggul di operating dan juga net profit margin. Tapi kalau secara keseluruhan, kalau kita bandingkan 2 dan 1,
maka SMKL ini jauh lebih unggul karena dia memenangkan 2 poin. Next, masih termasuk dari profitabilitas. Jika kita lihat dari ROA-nya ini, AKPI itu turunnya sangat tajam dan berkelanjutan. Dari 5 jadi 0 sampai 0 terus. Jadi dia tidak lagi efektif untuk menghasilkan laba. Sementara kalau SMKL ini, dia relatif stabil. Meskipun dia di akhirnya itu turun, tapi tidak sejauh AKPI. Jadi dia tuh masih di antara 3-2%. Kesimpulannya adalah SMKL ini jauh lebih baik karena dia tidak tajam turunnya. Lalu kalau ROE ini dia itu menunjukkan tingkat pengembalian bagi pemegang saham. Kita lihat kalau di AKPI ini juga sama, dia anjlok turunnya. Sementara kalau SMKL ini dia malah naik dari 5 jadi 6 dan bahkan dia stabil stay di 6. Kesimpulannya adalah SMKL ini jauh lebih unggul. Jadi berdasarkan hasil analisis atau perhitungan rasio keuangannya tadi yang sudah terdapat likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan profitabilitas selama 3 periode, saya menyimpulkan bahwasannya PT Satya Mitra Kemas Lestari ini memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan AKPI. Itu dimulai dari kinerjanya yang lebih stabil, resiko laba dan pengembaliannya lebih terkontrol, dan juga lebih aman bagi investor untuk jangka menengah dan panjang. Serta kemampuan perusahaannya ini dalam menghasilkan pengembalian dan upsetnya ini jauh lebih unggul. Namun bukan berarti AKPI ini tidak pantas untuk dipilih. Hanya saja dari beberapa poin tadi, lebih banyak yang unggul itu di SMKL. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai tugas perhitungan rasio keuangan. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.